Pembahasan mengenai Islam liberal emang gak ada habisnya. Walaupun udah banyak banget berita-berita berseliweran mengenai hal ini, masih banyak aja ada orang yang salah paham dan salah mengartikan atau bahkan gak tahu sama sekali mengenai Islam liberal ini. Jadi sebenarnya apa sih Islam liberal itu? Langsung aja kita bahas mengenai Islam liberal. Islam liberal adalah cara berpikir yang menafsirkan agama Islam dengan cara yang bebas, supaya hal ini selalu relevan seiring berkembangannya zaman, dan juga memiliki fokus pada kebebasan berpikir, hak asasi manusia, serta kesetaraan gender. Tapi ini malah menuang banyak kontroversi karena melenceng dari ajaran agama yang telah diajarkan sedari dulu. Hal ini pertama kali diperkenalkan oleh Charles Kurzman lewat bukunya yang berjudul Islam Liberal, A Source Book pada tahun 1998. Di sini Charles Kurzman mendokumentasikan pemikiran para muslim yang mendukung kebebasan berpikir. Setelah buku ini tersebar ke berbagai macam negara, termasuk juga Indonesia, mulailah berbagai macam perdebatan itu muncul. Perdebatan antar ulama, akademisi, bahkan masyarakat umum pun termasuk dalam perdebatan pemikiran ini. Perkembangan Islam liberal itu sering banget pakai metode hermeneutika atau tafsir bebas, di mana metode ini sering banget mempertimbangkan konteks melalui sejarah, budaya, serta sosial ketika Al-Quran diturunkan. Walaupun hal ini terdengar inovatif banget, tetap aja tafsir ini nggak sesuai karena terlalu longgar serta terlalu bebas. Survei Alfara Researcher pada tahun 2022 mencatat bahwa mayoritas muslim di Indonesia 80%-nya moderat, 15% konservatif, dan hanya 5% yang liberal. Meski kecil, kelompok liberal tetap memicu kontroversi. Kampus-kampus Islam seperti UIN sering banget dicap sebagai sarang liberal karena dianggap mendorong kebebasan berpikir yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Ini yang bikin orang tua itu pada khawatir banget tentang pengaruh pemikiran ini ke para generasi muda. Walaupun sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin mencapai kebaikan dalam Islam, tapi jalurnya ini beda-beda. Ini yang bikin banyak banget konflik dan perpecahan semakin sering terjadi antar umat Islam. Kalau tadi Charles Kurzman adalah seseorang yang memperkenalkan Islam liberal, ada juga nih sederet orang yang menjadi sebuah tokoh-tokoh kontroversial. Pertama ada Nasr Hamid Abu Zaid. Dia menyebutkan bahwa Al-Quran adalah produk budaya, makanya di negara kelahirannya sendiri dia dianggap murtad. Yang kedua ada Lutfi Asyakauni. Dia adalah seorang tokoh pendiri jaringan Islam liberal atau JIL di Indonesia. Yang terakhir ada Irsad Manji, aktivis feminis yang mendorong kesetaraan gender dan sering banget dianggap ekstrim karena banyak berita geger yang mengabarkan bahwa dia itu adalah seorang lesbian, tapi dia membantah adanya berita mengenai hal terkait. Terlepas dari perbedaan pendekatan, Al-Quran dan hadis harus menjadi yang utama dalam fondasi umat Islam. Karena mau apapun itu metode tafsirnya, semua harus kembali kepada keduanya. Karena tanpa keduanya, tidak bisa menghasilkan Islam yang seutuhnya. Karena apa? Islam itu tauhid. Satu, tanpa embel-embel apapun itu.